para pendidik dalam rumah belajar. Saya Leni Elizabeth, salah satu guru dari Sekolah Dian Harapan Manado. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tips dan trik untuk Bapak Ibu bisa lakukan di dalam kelas. Ini mengenai proyek interdisiplin. Nah, Bapak Ibu, apa itu proyek interdisiplin? Yuk, mari kita saksikan. Halo para pendidik dalam rumah belajar. Tahukah kamu? Para pendidik pasti akan memberikan tugas untuk penilaian di dalam kelas sesuai mata pelajaran yang diampu. Mungkin dengan memberikan tes tertulis, laporan, ataupun bentuk proyek. Sehingga, peserta didik pastinya juga akan mengerjakan tugas sejumlah mata pelajaran yang dipelajari. Hal ini dapat membuat peserta didik mungkin kelelahan ataupun bosan dalam menyelesaikan seluruh tugasnya. Para pendidik di sini tahu tidak? Kalau ternyata terdapat satu strategi yang dapat membantu peserta didik lebih enjoy dalam pengerjaan tugas dan melihat keterkaitan antara mata pelajaran yang dipelajarinya. Sehingga, sebenarnya tugas peserta didik juga tidak terlalu banyak loh. Strategi tersebut dinamakan interdisiplin. Seperti apa interdisiplin itu dan bagaimana proyeknya? Silakan cermati video berikut ini. Interdisciplinary studies involves looking at an issue or a question from different perspectives, looking at it through two, preferably three lenses. Many of the problems that are nowadays are interdisciplinary. Take the big ticket items like war, peace, poverty, climate change. What we need is really more critical and more creative thinking. Apa itu interdisiplin? Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014, interdisiplin merupakan strategi yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik yang lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu sehingga mampu memunculkan metode baru atau disiplin akademik yang baru. Apa sih manfaat interdisiplin? Ternyata banyak sekali loh manfaat dari interdisiplin ini, seperti peserta mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar isi mata pelajaran dalam tema yang sama. Pemahaman materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik, lebih dapat merasakan manfaat dan makna belajar. Peserta didik lebih semangat belajar. Mengembangkan 3 sasaran pendidikan, yaitu kognitif, psikomotorik, serta afektif. Tema atau pokok pikiran yang menjadi penghubung antar mata pelajaran dapat diajarkan secara logis dan alami. Membantu peserta melihat masalah-masalah, situasi, dan topik dari berbagai perspektif. Lalu, syarat mengintegrasi keilmuan pendidikan itu bagaimana sih? Syaratnya adalah adanya guru yang berkompeten, adanya silabus dan RPP, dan adanya ilmu yang dikaji dengan ilmu pengetahuan. Lalu, langkah-langkah mengintegrasi keilmuan pendidikan itu bagaimana sih? Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, ada masalah yang dirasa atau dipandang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Yang kedua, mengobservasi atau mengamati masalah yang ada. Yang ketiga, mengaitkan dengan keilmuan yang ada. Adapun contoh proyek interdisiplin fase E adalah webinar literasi keuangan. Mata pelajaran yang dipelajari adalah sosiologi dengan topik penelitian sosial. Peserta didik akan melakukan penelitian literasi keuangan anak muda di Manado. Ekonomi dengan topik literasi keuangan. Peserta didik akan mempelajari mengenai pentingnya literasi keuangan dan contoh-contoh sistem menabung dan produk investasi. Peserta didik juga akan visitasi ke bank dan melakukan wawancara. Matematika dengan topik barisan dan deret bilangan. Peserta didik akan membuat laporan perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga proyek akhir interdisiplin ini adalah peserta didik akan melakukan webinar dan menjadi narasumber dalam memperlengkapi pengetahuan anak-anak muda di Manado. Sebelum webinar ini kita mulai, alangkah baiknya
jika kita berkenalan dulu deh sama yang akan menjadi speaker pada pagi hari ini. Karena ada pepatah yang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang, tapi kalau udah kenal jangan lupa disayang ya. Literasi keuangan itu adalah kemampuan dari seseorang untuk mengelola dan memanfaatkan keuangannya dengan maksimal. Dengan adanya literasi keuangan, kita bisa lebih mengetahui tentang macam-macam produk keuangan, tahu cara memanfaatkan produk keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan taraf hidup, terhindar dari penipuan, distribusi kekayaan jadi lebih merata. Berdasarkan perhitungan tersebut, bisa disimpulkan ya bahwa ternyata tingkat literasi keuangan Gen Z di Manado ini masih termasuk dalam kategori rendah, yaitu 34,59%. Dan dari pendapatan yang didapatkan dari learning ini akan dikelola dalam spending, saving, dan sharing. Yang pertama ada CI Niaga yang digunakan oleh saya sendiri untuk menghitung rencana pengelolaan tabungan. Dari tugas kami memasukkan rencana pengelolaan keuangan kami. Di sini saya dari menggunakan Bank Danamon. Jadi reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian akan dikelola oleh manajer investasi. Jadi menginvestasikan di berbagai macam, kan. Yang warna biru kan saham, warna merah obligasi, dan warna hijau pasar uang. Jadi misalnya di April 2022, mereka lebih banyak menginvestasikan uang di bagian saham. Sejak awal, Tuhan telah memberkati kita dan memberikan kita hikmat dan juga akal budi kepada kita, sehingga kita menjadi makhluk hidup yang sangat bijak dalam menghidupi kehidupan kita. Sehingga dengan berkat tersebut, kita perlu mengelola apa yang kita miliki dan juga apa yang diberikan pada kita. Contohnya, yang kita bahas saat ini tentunya mengenai uang. Nah, itu dia tips dan triknya. Bapak Ibu sudah tahu kan apa itu proyek interdisiplin? Saya Leni Elizabeth, saya pamit undur diri. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.